Assalamualaikum semuanya, selamat datang di berita singkat dari obrolan fighter. Selamat pagi brother semua. Kali ini banyak yang mau diobrolin berita terupdate. Tentu masih seputar dunia olahraga tempur. Mulai dari Dana White yang menilai Anderson Silva adalah godnya olahraga tempur, pernyataan Joe St. Pierre kenapa tahun 2013 dirinya pensiun, TJ Dillashaw yang ngebohongin dokter dan wasit, sampai ada kabar bakal ada UFC tandingan. Nah, penasaran kan? Maka dari itu, mari kita mulai pembahasannya. Presiden UFC Dana White terkagum-kagum dengan kebangkitan karir Anderson Silva. Setelah pensiun dari MMA, Anderson Silva kembali bertinju tahun ini dan telah memenangkan 2 pertarungan dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan. Kata Tuan Kreb, Anderson Silva, sejujurnya kita harus mulai berbicara lagi tentang orang ini sebagai GOAT. Dia sekarang meninggalkan olahraga ini, yang dianggapnya salah satu yang terbesar sepanjang masa, bahkan mungkin yang terbesar sepanjang masa, mengalahkan Chavez Jr. dalam pertandingan tinju dan menjatuhkan Tito Ortiz dalam waktu 40 detik. Dan Anda tahu apa yang saya pikirkan tentang Tito Ortiz secara pribadi? Tito Ortiz petinju yang mengerikan. Itu sebabnya saya bilang saya akan meninjunya. Apakah Anda pernah mendengar saya mengatakan saya akan melawan fighter lainnya di UFC? Nggak ada kan? Tapi saya ingin meninju Tito Ortiz sepanjang hari. Buat fans UFC era lama, pasti tahu arti kaos ini bagi Dana White. Lanjut kata Dana White, hal lainnya adalah ketika Tito bertarung di sini, Tito memiliki dagu yang bagus. Tito mengambil pukulan besar dari banyak orang yang memukul dengan keras. Anderson Silva menjatuhkannya dalam waktu 40 detik. Anderson Silva mungkin sebenarnya adalah GOAT olahraga tempur. Akan menarik untuk melihat apa yang dia lakukan selanjutnya. Dan saking kagumnya Dana White dengan Anderson Silva, sampai-sampai Dana White yakin bahwa Jake Paul gak akan berani melawan Anderson Silva. Salah satu juara paling dominan dalam sejarah UFC yaitu Joe St. Pierre ngosongin sabuk kelas welternya setelah dirinya mengalahkan Johnny Hendrick untuk mempertahankan gelar ke-9 berturut-turut. Walaupun lagi di puncak karirnya, Joe St. Pierre justru pensiun. Kata Joe St. Pierre, saya memiliki banyak masalah dengan UFC karena obat peningkat performa. Kami berbicara di balik pintu tertutup dan saya tahu mereka tahu bahwa banyak atlet mereka menggunakan obat peningkat performa. Tapi saya tidak bodoh. Saya tahu bagaimana bisnis ini bekerja. Mereka tidak ingin menguji mereka karena mereka tahu banyak juara mereka yang akan jatuh. Saya pikir saya membawa terlalu banyak tekanan terlalu lama. Saya menjadi juara untuk waktu yang lama dan sulit untuk menjadi juara. Tetapi lebih sulit lagi untuk tetap menjadi juara karena Anda memiliki banyak tekanan pada diri sendiri. Saya pikir saya hanya butuh liburan. Dan saya berada dalam semacam depresi pada saat itu. Saya malu untuk mengakuinya, karena saya memiliki kehidupan impian. Saya punya banyak uang, saya sehat, dan saya malu untuk mengakui bahwa saya sedang depresi. Karena saya tidak tahu bagaimana orang akan berpikir tentang saya. Mereka pasti akan berpikir, oh apa yang harus dia keluhkan? Dia juara dunia, dia kaya, untuk apa dia mengeluh? Jadi saya malu, tetapi saya mengalami depresi mental. Dan di atas itu, saya berjuang di UFC melawan obat-obatan yang meningkatkan kinerja. Dan saya memiliki banyak masalah pribadi, saya hanya butuh istirahat. Saya pikir saya seharusnya pensiun setelah pertarungan dengan Nick Diaz pada Maret 2013. Seharusnya waktu itu saya istirahat. Jika saya melakukan itu, mungkin saya akan kembali lebih awal dalam karir saya. Tetapi saya tidak melakukannya karena saya merasa perlu untuk selalu bertarung dengan fighter berikutnya. Dan itulah yang bikin saya baru sadar. Menyelesaikan pertarungan, ada pertarungan berikutnya dan pertarungan berikutnya. Karena MMA dipromosikan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Itu tidak dipromosikan tentang apa yang terjadi di masa lalu. Apa selanjutnya, jual, dan jual. Kami perlu menjual yang berikutnya, membangun siapa hal besar berikutnya yang bisa mengalahkan sang juara. Di atas perjuangan mental dan emosional, saya memiliki camp pelatihan yang buruk. Saya lelah, saya seperti kehabisan tenaga. Jadi saya berlatih untuk pertarungan dan mencoba membuatnya sedemikian rupa
karena saya tahu ada banyak petarung bagus yang jujur dan tidak curang. Nah itulah sebabnya banyak sekali yang menilai bahwa George St. Pierre adalah God MMA. Karena seperti apa yang kemarin gue bahas, perbedaan fighter UFC era lama dan baru, di mana George St. Pierre merasakan di mana dia melawan fighter curang tapi masih sanggup menang dan juara. Jika teman-teman nonton MMA udah lama, teman-teman mungkin telah mengetahui bahwa fighter memiliki kecenderungan untuk bertarung lepas dari kepentingan terbaik mereka. Ini sering terjadi pada atlet yang berkelahi dan tetap berkelahi meskipun tidak sepenuhnya sehat, alias ngakunya sehat padahal dalamnya remuk. Mantan juara kelas bantam UFC yaitu TJ Dillashaw berbicara kepada Submission Radio tentang kebohongannya yang dia katakan selama pertarungan melawan Cory Sandhagen untuk memastikan dia bisa bertahan di sana untuk menang. Pada ronde kedua, TJ Dillashaw mengalami luka sayatan brutal di mata kanannya yang menyebabkan banyak pendarahan, memar, dan bengkak. TJ Dillashaw mengatakan bahwa dirinya tidak mengatakan yang sebenarnya kepada ofisial ketika cedera. Kata TJ Dillashaw, "Saya pikir Cam agak mempersiapkan saya untuk dapat menangani cedera dalam pertarungan, karena saya harus mengubur luka saya dalam-dalam selama camp pertarungan, dan saya harus melakukannya selama pertarungan. Dan kemudian, apalagi harus membuka mata saya. Saya harus berbohong kepada wasit dan mengatakan kepadanya bahwa saya bisa melihat. Saya hanya tidak ingin pertarungan dihentikan." Waktu itu dokter datang, lalu saya mengatakan, "Ya, saya mengerti, jangan khawatir, saya bisa melihat." Dan pada saat itu, sebenarnya saya tidak bisa melihat. Saya mencoba untuk menyeka mata saya lebih banyak lagi, dan mereka mengatakan kepada saya bahwa saya tidak dapat melakukan itu, jadi agak sulit untuk melakukannya keluar sungguh dan jujur. Gue sebenarnya ngikutin perkembangan TJ Dillashaw, dan asal teman-teman tahu, TJ Dillashaw itu benar-benar tersiksa. Jangan pikir efek dari IPO itu enak, enggak sama sekali men. TJ Dillashaw sering menggigil dan ngerasain efek lainnya. Ditambah lagi, pas di camp, sebenarnya TJ Dillashaw punya banyak cedera, dan sempat kan fight-nya lawan Cory Sandhagen ditunda. Nah, pas dijadwalin lagi, sebenarnya TJ Dillashaw masih cedera. Tapi TJ Dillashaw ngakunya siap aja terus, ngakunya sehat-sehat aja, karena TJ Dillashaw takut gak dapat lawan lagi. TJ Dillashaw benar-benar pengen bertarung lagi. Nah, pas lagi fight, cederanya makin nambah, termasuk cedera di sekitar matanya, yang bikin pandangannya nyaris kosong. Gue gak kebayang mental apa yang dimiliki TJ Dillashaw. Bener-bener gak lembek sama sekali, bener-bener baja, udah habis kesiksa, cedera, dan nyaris gak bisa lihat dan menang. Liga MMA baru atau New MMA League akan di-launching dan terstruktur lebih baik seperti NBA, NHL, dan NFL. Liga baru ini akan mencakup asosiasi yang menerapkan CBA dengan 50-50 pendapatan. Maksudnya, nanti fighter akan dibayar 50% dari keuntungan perusahaan. Karena sekarang kan fighter UFC hanya kebagian 16% keuntungan perusahaan. Terus, kontrak yang dijamin, ada asuransi kesehatan, ada asuransi akhir karir dan rencana pensiun, di mana pengumuman untuk proyek besar ini akan dibuat dalam beberapa hari mendatang. Mereka berharap untuk launching pada tahun 2023. Sumber ini dari Ariel Helwani. Wah, bahaya nih buat UFC. UFC makin ketar-ketir aja, dan apa yang diimpikan para fighter ada semua di liga baru tersebut. Nah, itulah berita singkat hari ini. Apa tanggapan teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya.